Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sesi 3. Pada video ini, kami akan menyampaikan hasil praktikum modul 6, yaitu tentang pengukuran pentanahan atau grounding dari mata kuliah praktikum pengukuran besaran elektrik. Berikut anggota kelompok kami. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui besarnya tahanan pentanahan pada beberapa gedung. Kemudian yang kedua, memahami prosedur pengerjaan earth tester dan earth clamp. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja dan cara mengoperasikan alat ukur grounding. Kemudian untuk dasar teori, pentanahan atau grounding adalah sistem yang menghubungkan bagian instalasi listrik ke tanah untuk menyediakan jalur tahanan rendah. Sistem ini penting untuk keselamatan manusia dan perlindungan peralatan dari arus gangguan, tegangan abnormal, dan sambaran petir. Standar PUIL 2011 menetapkan nilai resistansi grounding yang baik berada pada rentang 0 sampai 5 ohm. Dan untuk peralatan elektronik idealnya di bawah 3 ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardis Ramadhanius Narasaputra. NPM saya 2470021111070. Baik, saya akan menjelaskan dasar teori dan penjelasan alat. Nilai resistansi tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tanah, kelembapan tanah, jumlah batang elektroda. Jenis tanah memiliki tahanan jenis berbeda. Misalnya, tanah rawa 10-30 ohm meter, tanah liat 100 ohm meter, pasir basah 200 ohm meter, dan tanah berbatu mencapai 3000 ohm meter. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan alat. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada earth tester. Earth tester digunakan dengan menanam elektroda bantu ke tanah. Yang kedua ada earth clamp. Earth clamp digunakan tanpa melepas grounding, cukup menjepit kabel grounding utama. Yang ketiga ada elektroda bantu, palu dan kabel penghubung. Baik, earth clamp bekerja dengan mendeteksi arus yang mengalir pada konduktor tanah, lalu menghitung resistansinya secara otomatis. Metode ini lebih cepat dan tidak merusak koneksi grounding. Perkenalkan, nama saya Amrul Fadilah dengan NPM 2470021111030. Pada praktikum kemarin ada yang dinamakan prosedur dengan earth tester. Berikut langkah-langkah pengukuran menggunakan earth tester. 1. Siapkan alat dan tentukan lokasi pengukuran. Yang kedua, tanam 2 elektroda bantu pada jarak 5-10 meter dari terminal grounding. Yang ketiga, hubungkan kabel merah, kuning, dan hijau ke elektroda sesuai terminal. Yang keempat, tekan tombol on, lalu tekan measure. Yang kelima, catat nilai resistansi yang tampil pada layar. Yang keenam, setelah selesai, matikan alat dan rapikan peralatan. Selain prosedur dengan earth, ada juga prosedur dengan earth clamp. Berikut langkah-langkah menggunakan earth clamp. Yang pertama, pastikan sistem grounding terpasang dengan baik. Yang kedua, hidupkan alat dan lakukan auto zero bila diperlukan. Yang ketiga, jepitkan clamp pada kabel grounding utama. Yang keempat, pastikan hanya satu konduktor yang terjepit. Yang kelima, tekan tombol measure dan tunggu hasilnya. Yang keenam, catat nilai resistansi dan arus bocor jika ada. Yang ketujuh, lepas clamp dan matikan alat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Lenderayana dengan NPM 247 002 111 011. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 6. Tabel dan data analisis. Hasil pengukuran resistansi pentanahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gedung laboratorium informatika dengan 4,57 ohm dan kondisi tanah kering. Yang kedua, ada gedung lab teknik elektro 8,22 ohm dengan kondisi tanah kering. Yang ketiga, ada gedung auditorium dengan 3,34 ohm kondisi tanah kering. Dilakukan juga beberapa kali hasil pengukuran pada titik yang sama, lalu dihitung rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui kestabilan hasil. Analisis. Gedung auditorium memiliki nilai tahanan paling kecil sehingga kualitas groundingnya paling baik. Gedung lab teknik elektro memiliki nilai paling besar, bahkan melebihi standar PUIL sehingga perlu evaluasi sistem groundingnya. Perbedaan nilai resistansi dipengaruhi: pertama, kondisi tanah; kedua, kelembapan; ketiga, kedalaman elektroda; keempat, kualitas sambungan konduktor. Menjawab pertanyaan modul, yang pertama, resistansi paling kecil yaitu gedung auditorium dengan 3,34 ohm. Yang kedua, resistansi paling besar yaitu gedung lab teknik elektro dengan 8,22 ohm. Yang ketiga, penyebab perbedaan resistansi yaitu jenis tanah, kelembapan, lokal, kedalaman elektroda, kualitas pemasangan, dan kondisi sistem grounding. Kesimpulan dari praktikum modul 6 adalah: pertama, nilai resistansi pentanahan berbeda pada setiap gedung. Kedua, hanya sebagian gedung yang memenuhi standar PUIL. Ketiga, grounding yang baik sangat penting untuk keselamatan dan keandalan instalasi listrik, sehingga gedung dengan resistansi tinggi perlu perbaikan sistem grounding. Demikian video laporan praktikum modul 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.